Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka. Oke, melanjutkan pembahasan soal UTS Matdas 2A tahun 2019. Kita akan masuki soal nomor 6 di sini. Nah, di sini ditulisnya sebagai soal nomor 1 ya. Jadi di sini soal bagian B, yang sebelumnya itu adalah soal bagian A. Nah, di sini saya ubah aja menjadi nomor 6 lah. Nah, ini nilainya lebih besar daripada nilai di soal-soal 1, 2, 3, 4, 5. Di sini diberikan persamaan diferensial dy per dx sama dengan y dibagi x pangkat 2 ditambah x. Nyatakan persamaan diferensial tersebut dalam bentuk variabel terpisah. Yang B, tentukan solusi umum persamaan diferensial tersebut. Yang C, tentukan solusi khusus persamaan diferensial tersebut jika diberikan y1 sama dengan 1. Oke, kita jawab ya di sini. Jawab untuk yang A. Kita tulis dulu soalnya. Di sini adalah dy per dx itu sama dengan y dibagi dengan x pangkat 2 ditambah dengan x. Nah, ini adalah soalnya. Kemudian yang ditanyakan adalah nyatakan persamaan diferensial tersebut dalam bentuk variabel terpisah. Artinya, untuk variabel x itu kita dekatkan dengan dx, dan untuk variabel y kita dekatkan dengan y. Jadi caranya kayak gini. dy. Nah, ini untuk variabel y kita dekatkan dengan variabel dy. Jadi y-nya ini kita pindahkan ke kiri, tapi dia itu menjadi sebagai pembagi. Kayak gitu. Jadi kayak kali silang gitu. Jadi y-nya itu pindah ke bawah sini menjadi dy per y sama dengan dx-nya itu pindah ke kanan. Pindah ke kanan di sini. Jadi dia itu kali silang gitu ya. Kali silang ke sana. Jadi di sini dia kayak gini. Dx dibagi dengan x pangkat 2 ditambah dengan x. Kayak gini. Nah, di sini dx-nya itu pengen saya tulis di sampingnya aja. Supaya dia lebih kelihatan rapih gitu ya. Jadi dx-nya itu saya pindahkan di sampingnya kayak gini. Nah, di sini saya tulis 1 gitu. Nah, jadi saya ubah bentuknya kayak gini itu karena ada tujuannya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita beri integral di kedua ruas tersebut. Jadi yang ini saya kasih integral dan yang ini saya kasih integral. Oke. Nah, untuk integral dari dy per y itu hasilnya adalah ln mutlak y. Sama dengan di sini untuk integral 1 per x pangkat 2 ditambah x ini susah untuk diintegralkan. Nah, ini kita bisa memanfaatkan integral pada bentuk rasional. Jadi caranya adalah kita ubah ini ya. Jadi 1 per x pangkat 2 ditambah x itu kan bisa saya tulis jadi kayak gini ya. 1 per x dalam kurung x ditambah 1. Gitu ya. Jadi bawahnya ini, si penyebutnya ini bisa saya ubah kayak gini. Oke. Kalau misalkan x-nya saya kali masuk ke dalam ya, itu hasilnya adalah sama dengan yang ini. Sama aja. Jadi kita menggunakan teknik pengintegralan metode integral rasional. Jadi di sini itu kita tulis a dibagi dengan variabel x yang ini, variabel x ditambah dengan b dibagi dengan sisa variabel x-nya, yaitu x ditambah 1. Kayak gitu, sama dengan. Nah, di sini kita samakan penyebutnya supaya a dan b ini bisa kita jumlahkan. Jadi untuk menyamakan penyebutnya kita kali silang aja ya, biar lebih mudah ya. Jadi ini kita kali silang kayak gini, terus ini kita kali. Jadi menjadi kayak gini. Jadi di sini a dikali dengan yang ini x ditambah 1. Habis itu ditambah dengan x dikali b. Jadi bx dibagi dengan penyebutnya ini kita kali. Jadi di sini x, terus di sini x ditambah dengan 1. Kayak gitu sama dengan a-nya kita kali masuk ke dalam. Jadi di sini ax ditambah dengan a kali 1 jadinya a ditambah dengan bx. Dibagi dengan pembaginya sama x dalam kurung x ditambah 1. Oke, langkah selanjutnya adalah semua yang ada variabel x-nya kita kumpulkan. Jadi di sini a ditambah dengan b, x-nya kita keluarin. Kayak gitu. Terus di sini ditambah dengan a. Kayak gitu. Nah, untuk penyebutnya sama ya. Jadi di sini x
Sini X ditambah dengan 1. Nah, ini kita tulis ya di sini 1 dibagi dengan X dalam kurung X ditambah 1. Nah, penyebutnya udah sama, berarti tinggal kita samain nih yang atasnya. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan A itu kan konstanta ya. A dan B juga konstanta. Ini konstanta juga. Nah, cuman kita lihat di ruas kiri, dia nggak ada suatu nilai yang memuat variabel X. Di sini tuh yang di sebelah kiri itu dia cuman ada konstanta doang gitu. Di sebelah kiri nggak ada variabel yang memuat X, atau bisa kita tulis kayak gini, plus 0x. Jadi di sini tuh 0x itu kita taruh di sini supaya kita bisa mencari A plus B. Jadi 0x itu sama aja nggak ada gitu. Supaya dalam penjelasan ini teman-teman paham maksudnya. Jadi di sini itu bisa kita tulis kayak gini. Jadi A ditambah B itu sama dengan ini ya. Sama dengan yang ini. Sedangkan untuk 1 itu sama dengan si A-nya. Jadi 1 ini, untuk yang 1 ini dia sama dengan si A. Jadi kita dapat di sini A itu sama dengan 1. Sedangkan 0 itu sama dengan A ditambah dengan B. Kayak gitu. Nah, terus di sini B-nya pengen saya pindahin ke ruas kiri. Jadi minus B. Itu sama dengan A. Nah, oke. Nah, kedua ruasnya ini saya kali minus 1. Jadi di sini B itu sama dengan minus A. Kayak gitu. Jadi B itu sama dengan minus A-nya itu adalah 1. Jadi B itu adalah hasilnya minus 1. Oke. Nah, sehingga yang ini itu menjadi seperti ini. Kita tulis di atas ya. Jadi dia menjadi seperti ini. 1 per ininya saya ubah ke bentuk semula ya. Di sini X pangkat 2 ditambah X. Itu hasilnya sama dengan, kita masukkan ya A-nya. A-nya itu adalah 1. Jadi di sini 1 per X ditambah dengan B-nya itu adalah ini minus 1. Minus 1 dibagi dengan bawahnya itu adalah X tambah 1. X tambah 1. Atau ini saya langsung aja ya, minusnya ini saya taruh di sini. Jadi minus ini saya taruh di sini. Jadi kayak gini. Oke, nah kalau misalkan teman-teman bingung di langkah ini, silahkan teman-teman tanya jadi kolom komentar ya. Jadi di sini integral 1 per X pangkat 2 ditambah X itu saya ubah dengan yang ini. Saya ubah dengan yang ini. Jadi di sini itu dalam kurung 1 per X dikurang dengan 1 per X ditambah dengan 1. Di sini dx. Nah, di sini itu sama ya. Ln mutlak Y. Di sini sama dengan integralnya ini saya kali masuk ke dalam ya, jadi integral 1 per X dx dikurang dengan integral yang ini, integral 1 per X ditambah 1 dx. Oke, selanjutnya ini saya tulis ulang dulu ln mutlak Y. Di sini sama dengan integral 1 per X dx itu adalah hasilnya ln mutlak X dikurang dengan integral 1 per X tambah 1 itu adalah ln mutlak X ditambah dengan 1. Nah, di belakangnya di sini jangan lupa nih plus C. Nah, untuk di sebelah kiri itu kan harusnya ada plus C juga. Cuman di sini nggak usah kita tulis. Jadi C-nya itu kita cukup tulis di bagian akhir di sebelah kanan aja. Oke, nah di sini kita bisa memanfaatkan sifat dari logaritma alami. Jadi kalau misalkan kita punya ln di sini itu A dikurang dengan ln mutlak B. Nah, ini itu sama dengan ln mutlak A dibagi dengan B. Nah, ini adalah sifat dari logaritma alami. Nah, jadi di sini itu bisa kita ubah kayak gini. Ln mutlak X dibagi dengan X ditambah dengan 1. Di sini di belakangnya plus
C. Nah, ini untuk yang sebelah kiri tetap len mutlak Y. Nah, kemudian kedua ruas saya kasih eksponen. Jadi di sini eksponen, terus di sini len mutlak Y. Nah, berarti di ruas kanan juga kita kasih eksponen juga. E pangkat len, di sini mutlak X dibagi X ditambah 1 ditambah dengan C. Karena slide-nya nggak cukup ya, jadi kita akan coba pindah slide. Nah, jadi di slide sebelumnya kita sudah sampai tahap ini ya. Nah, jadi di sini langkah berikutnya adalah yang ini kita ada sifat kayak gini. Jadi kalau misalkan E pangkat len di sini mutlak Y itu sama dengan len sama E-nya itu hilang gitu. Jadi di sini sisa mutlak Y aja. Kayak gitu. Nah, makanya di sini itu hasilnya adalah mutlak Y. Kayak gitu. Nah, sama dengan yang ini itu pengen saya ubah gitu, saya pisah. Jadi ada juga sifat kayak gini. Jadi misalkan E pangkat A ditambah B itu sama aja kayak E pangkat A dikali dengan E pangkat B. Kayak gitu. Nah, ini ada sifat dari eksponen. Jadi ini bisa saya tulis kayak gini. E pangkat len mutlak X dibagi dengan X ditambah 1 dikali dengan E pangkat C. Nah, ini sesuai dengan sifat yang ini. Nah, kemudian di sini ini bisa saya ubah menjadi kayak gini ya. Mutlak Y. Terus di sini sama dengan ini bisa hilang ya ininya, bisa hilang. Jadi di sini itu mutlak X dibagi dengan X ditambah dengan 1. Nah, habis itu di sini dikali dengan E pangkat C. Kayak gitu. Nah, kemudian kita kan pengen nyari Y-nya kan. Kita pengen nyari Y. Supaya Y-nya ini bisa keluar dari mutlak, maka di ruas kanannya itu harus ada plus minusnya. Jadi kalau ini saya keluarkan dari mutlak ya. Keluarkan dari mutlak. Jadi di ruas kanan ini harus ada plus minus. Harus kita kasih plus minus. Kayak gitu. Nah, di sini E pangkat C-nya itu saya tulis ke depan ya. E pangkat C. Habis itu dikali dengan yang ini. Mutlak X dibagi dengan X ditambah 1. Kayak gini. Nah, terus kita pakai permisalan. Misal plus minus E pangkat C itu adalah sama dengan C. Kayak gitu. Nah, maka di sini Y sama dengan yang ini berubah menjadi C besar. Jadi di sini Y sama dengan C dikali dengan X mutlak X dibagi dengan X ditambah 1. Kayak gitu. Nah, jadi ini adalah persamaan umumnya. Nah, jadi ini adalah solusi untuk soal yang B. Oke, nah kita lihat soal yang C adalah tentukan solusi khusus persamaan diferensial tersebut jika diberikan Y1 itu sama dengan 1. Nah, jadi di sini jadi dia bilang untuk soal C Y1 itu nilainya sama dengan 1. Kayak gitu. Nah, berarti ini bisa kita tulis kayak gini ya. Saya ganti warna ungu deh. Jadi ini saya tulis kayak gini. Nah, jadi di sini Y1. Nah, berarti semua nilai X yang di sini itu berubah menjadi 1. Jadi saya tulis kayak gini. C mutlak ini menjadi 1 karena di sini di dalam kurungnya 1 ya. Di sini 1 ditambah dengan 1. Kayak gitu. Sama dengan di sini C, di sini itu adalah 1 dibagi dengan 2. Nah, kemudian di sini Y1 ini itu hasilnya adalah 1 katanya. Jadi di sini Y1 sama dengan 1, berarti di sini 1. Kalau misalkan di sini itu 2, berarti di sini itu 2. Jadi di sini 1 sama dengan keluar nih 1/2 dari mutlak. Kalau keluar menjadi 1/2. Nah, ini 2-nya saya kali ke kiri, menjadi kayak gini, sama dengan C. Jadi kita dapat C itu sama dengan 2. Nah, sehingga persamaan khususnya itu menjadi kayak gini. Y sama dengan C-nya ini berubah menjadi 2. Di sini mutlak X dibagi dengan X ditambah 1. Jadi ini adalah persamaan khususnya untuk soal nomor 6 ini.
Oke, kalau teman-teman misalkan ada yang masih bingung atau punya pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan saja ya di kolom komentar. Kalau misalkan saya ada salah dalam perhitungan, silakan koreksi saja ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di soal terakhir nomor 7. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.